023110403020. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas kuliah Ustadz Badrul Solir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama kita senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah sehingga malam ini kita bersama masih kita menjaga kesehatan, jasmani rohani, sehingga kita berkumpul dalam majlis dalam melakukan acara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Kedua kalinya rahmatullah wassalamu semoga tetap bermanfaat atas iman kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya acara wawancara pada malam hari kita bersama dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Lalu saja pada acara ini yaitu dengan tema doa. Pentingnya kita berdoa, yaitu menghambakan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menyampaikan bahwa la yarudul qada illa doa. Tidak akan bisa merubah qada Allah kecuali hanya doa. Kenapa? Karena kita berdoa itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan doa yang istiqomah. Dengan bahasa la yarudul qada illa doa, kita yakin kita bisa berdoa pun itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya orang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu bisa merubah qadanya Allah. Nah, pentingnya doa. Nah, ada doa Rasul yang sebelum kita berdoa menginginkan sesuatu apapun, tapi doa Rasul yang kita baca, insya Allah sebelum doa kita baca, doa Rasul kita baca, insya Allah akan dikabulkan. Apa doa Rasul itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman a'azzazta wa la rafi'a liman khafalta wa la khafida liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa ghafir lana bima dhaminta lana min khairid dunya wal akhirah wa qawmi yaqinana fima rajaitana wa ansurna ala a'daina fid dhahiri wal batin wa nas'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi khalilka Ibrahim alaihissalam minal nur wal yaqin wa ma sa'alaka bihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasirat taufiq innaka hamidun majid. Itulah doa Rasul yang insya Allah ketika kita berdoa memohon kepada Allah, sebelumnya kita memohon doa Rasul kita baca, insya Allah doa atau permohonan kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya sebelum kita berdoa, yaitu kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa doa Rasul ketika kita baca kita yakin doa akan terkabulkan? Karena isinya sudah jelas. Begitu kita menyatakan doa Rasul, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghalang ketika Engkau yang memberikan.
wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada orang yang bisa merintangi atau menghalang ketika kalian memberikan, wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak ketika sudah dikehendaki oleh Allah, wala yanfa'u dal jaddi minal jadd, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikitpun terhadap diri kita. Ya. Nah, semua itu hanya karena Allah, hanya Allah tahu. Allahumma hadina lima amartana, ya Allah berikan petunjuk kami terhadap apa sesuatu yang kalian perintahkan. Wa waqilana bima minta lana min khairid dunya wal akhirah, dan bisa dan beri pertolongan untuk mengerjakan terhadap sesuatu dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa qawi yaqinana bima rajaitana, dan beri kekuatan kami terhadap sesuatu apa yang kami kehendak diinginkan. Wansurna ala a'daina, dan bentuk pertolongan kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami di zahir wal batin, dalam zahir dan batin. Nah, karena kita yakin bahwa tidak ada semuanya kecuali hanya Allah, maka begitu kita berdoa, yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Misalkan belum dikabulkan pun, lah itu yakin bahwa doa kita masih terkabul, dan yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu pentingnya doa. Tapi ada yang terpenting juga, sebelum kita doa seharusnya kita dengan kondisi yang suci, dengan hati yang hikmat dan khusyuk, dan insya Allah diawali dengan pembacaan selawat kepada Nabi. Nah, insya Allah doa kita akan terkabulkan. Sebetulnya kalau macam-macam doa itu banyak, tapi yang terpenting adalah doa yang istiqomah. Ya, insya Allah itu yang bisa disampaikan. Nah, itu aja yang perlu ditanyakan. Selanjutnya sesi wawancara. Buat pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana awal mula jenengan mendapatkan atau mempelajari doa Rasul tersebut? Doa itu diawali dari pulang dari pesantren, kita baca kitab kuning dengan mengetahui kita di dalam kitab kuning kita mengetahui doa-doa Rasul yang isinya kita yakin bahwa ketika kita baca, dan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah, karena semua itu hanya Allah yang mengabulkan. Dari siapa nih yang tahu doa tersebut? Itu langsung dari kitab kuning, di mana kita ketika baca kitab tahu isi doa tersebut, langsung kita amalkan. Sejak kapan dengan tahu doa tersebut? Ketika baru pulang dari pesantren, insya Allah kurang lebihnya tahun 1995, itu sudah diamalkan, dan sampai sekarang pun insya Allah tetap diamalkan. Terus apakah dengan bisa membacakan doa Rasul tersebut, dan adakah bagian-bagian tertentu yang harus diulang atau ditekankan? Kalau bacanya insya Allah bisa dibacakan, tapi kalau untuk doa yang ditekankan insya Allah tidak ada yang untuk kita edukasi mau berdoa harus dengan kondisi suci dan dengan cara khusyuk berkhidmat, kita yakin kepada yang tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari doa sakral atau doa Rasul tersebut bagi masyarakat atau umat yang melaksanakan doa tersebut? Sebetulnya kalau sudah diamalkan bagi siapapun orang yang mengamalkan, insya Allah dampaknya itu kita yakin bahwa semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada syarat khusus sebelum seseorang membaca doa tersebut? Sebenarnya tidak ada, kalau salah khusus tidak ada. Yang penting
kita mau berdoa diusahakan harus kondisi suci dan dengan hati yang khusyuk, insya Allah Siapa yang berhak memimpin doa Rasul tersebut dan mengapa harus orang tersebut? sebetulnya doa itu siapa boleh, hanya saintinya itu adalah orang yang lebih ngerti atau orang yang lebih ahli, karena tentu saja kalau orang yang tahu apa isi doa tersebut. Apakah doa Rasul tersebut masih dilakukan sampai sekarang atau mulai atau jarang dilakukan atau bagaimana? Kalau doa itu karena doa sebelum kita berdoa memohon yang lain, maka doa Rasul itu dibaca, insya Allah sampai sekarang pun tetap dilakukan. Apa pesan atau lain yang ingin disampaikan melalui doa tersebut? Karena pesan itu hanya sedikit, yaitu yang penting kita baca doa dengan dihayati makna dan kita yakini isi kandungannya, sehingga kita yakin bahwa semata-mata karena Allah lah yang kita minta dan memohon. Bagaimana cara generasi muda dapat menjaga dan menghargai tradisi doa tafal tersebut atau doa Rasul? Pertama harus diingatkan, kedua kali kita latih untuk memahami isi dari doa. Kalau bisa bersyukur sampai kepada yakin tentang isi doa.